Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil daripada surat 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Surat 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang terbaik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang yang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara manusia dan Allah, yaitu manusia, Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai sejahtera kepada saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bersyukur pada Tuhan kalau pada hari ini kita masih hidup, semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Dan juga saya bersyukur pada Tuhan untuk peluang mengungsikan firman Tuhan kepada Anda pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan segala pujian dan syukur kami kepadamu. Karena Engkau adalah Bapa kami yang sangat baik, Bapa kami yang setia, yang senantiasa menjaga, memelihara kami, bahkan mencukupkan apa yang kami perlukan. Kami hidup hingga hari ini semuanya oleh karena anugerah-Mu, kasih setia-Mu kepada kami. Sebentar kami akan mendengar pemberitaan firman Tuhan. Kami mau berdoa supaya Engkau sendiri yang akan menolong kami untuk mendengar firman Tuhan dengan jelas. Dan biar hati kami terbuka luas untuk menerima firman Tuhan. Mengizinkan firman-Mu dan Roh Kudus-Mu yang mengubah hati kami, bahkan seluruh hidup kami. Sehingga di dalam dan melalui kehidupan kami, Engkau semakin ditinggikan dan dimuliakan. Berbicara kepada kami melalui pemberitaan firman-Mu. Karena kami semua hamba-hamba-Mu yang Kau telah tebus dengan darah Yesus Kristus, kami sudah siap sedia untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, hari ini saya mau menyampaikan khotbah yang bertajuk panggilan untuk berdoa. Di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, ada banyak petikan-petikan yang berbicara tentang doa, ataupun yang berbicara tentang panggilan untuk berdoa. Tapi pada hari ini saya mau saudara dan saya melihat kepada surat Paulus yang pertama kepada Timotius. Di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-6. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan
kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia untuk kesaksian pada waktu yang ditentukan. Seperti yang kita tahu bahwa surat 1 Timotius ini merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada seorang rakan pelayanannya yang lebih muda daripada dia, yang dia anggap sebagai anak rohaninya, yaitu Timotius. Dan Timotius pada waktu itu dia berada di Efesus. Sebenarnya Paulus menyuruh Timotius supaya menjaga gereja di Efesus, gereja yang telah dibangunkan atau didirikan oleh Paulus, untuk memberi amaran kepada jemaat di Efesus terhadap pengajar-pengajar sesat atau ajaran-ajaran sesat, dan memberikan banyak arahan-arahan mengenai pengurusan dan pentadbiran gereja. Dan salah satu daripada arahan mengenai pengurusan pentadbiran gereja itu ialah tentang doa atau ibadah. Seperti yang kita melihat dalam 1 Timotius pasal yang kedua. Nah, secara ringkas mari kita melihat petikan ini, 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 6. Yang pertama kita melihat di sini doa, yaitu ayat 1 sampai ayat yang keempat. Di sini kita melihat Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus untuk berdoa dengan tekun. Berdoa dengan tekun. Di ayat yang pertama kita membaca, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Perkataan Yunani untuk yang diterjemah pertama-tama memberikan pengertian kepada kita bahwa yang terpenting, yang penting daripada segala-galanya, semuanya, daripada semua arahan-arahan yang diberikan untuk gereja di Efesus, yang terutama daripada semuanya itu ialah doa. Naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Nah, di dalam terjemahan bahasa Inggris sebenarnya ada 4 perkataan yang pakai yang berbicara tentang doa. Tetapi di dalam terjemahan bahasa Indonesia, kita hanya melihat ada 3 perkataan. Yaitu permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur. Permohonan atau dalam bahasa Yunani, desis, berarti atau bermakna memohon untuk satu keperluan tertentu atau memohon untuk sesuatu. Doa syafaat, bahasa Yunani yang dipakainya, intilkis, berdoa untuk sesuatu perkara bagi pihak orang lain. Dan yang ketiga, ucapan syukur, Eucharistia, merupakan ekspresi kesyukuran. Dan ini merupakan salah satu ciri-ciri kehidupan orang yang percaya, kehidupan kita bersama-sama
dengan Tuhan. Dan di sini kita melihat Paulus menasihati jemaat di Efesus untuk berdoa pertama untuk semua orang. Dikatakan dalam firman Tuhan di ayat pertama, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Semua orang itu boleh berarti atau melibatkan ahli keluarga kita, kawan-kawan kita, sama ada kawan-kawan kita di sekolah atau kawan-kawan sekerja kita, jiran kita. Kita berdoa supaya mereka akan mengenal Yesus Kristus, supaya mereka juga akan menerima keselamatan yang datang dari Tuhan. Berdoa untuk semua orang itu juga bermakna kita juga berdoa untuk musuh kita dan mereka yang melakukan kejahatan kepada kita. Dan ini kedengaran agak sukar bagi kita untuk berdoa atau berdoa bagi musuh-musuh kita. Berdoa bagi mereka yang melakukan kejahatan atau merancangkan kejahatan kepada kita. Memang sukar kita berdoa untuk mereka. Tetapi musuh-musuh kita juga saya percaya termasuk dalam frasa semua orang. Yesus mengajar kita. Di dalam Matius pasal 5 ayat 43 sampai 44. Tuhan Yesus berkata, kamu telah mendengar firman. Kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini perkataan dan ajaran Tuhan Yesus sendiri. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan harapan apabila kita berdoa untuk mereka, hati mereka akan terbuka luas untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat mereka. Kita juga dinasihatkan berdoa untuk raja-raja dan semua pembesar, semua mereka yang memegang jawatan penting dalam satu-satu pemerintahan. Semua yang diberikan tanggung jawab untuk memerintah negara. Jadi semua orang dan secara khusus berdoa untuk raja-raja dan juga semua pembesar, yaitu pemerintah. Di ayat yang kedua kita membaca, dikatakan di ayat yang kedua, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Dan apa tujuan kita berdoa? Kita melihat di sini, tujuan kita berdoa untuk semua orang, untuk raja-raja, dan semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Bukankah ini yang kita rindukan dan mau melihat terjadi dalam negara kita? Di mana rakyatnya dan semua yang tinggal dalam negara ini hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Kita mau melihat ini terjadi dalam negara kita. Dan firman Tuhan berkata, itulah yang baik
dan yang berkenan pada Allah Juru Selamat kita. Kenapa? Sebab tujuan utama apabila kita berdoa untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk mereka yang di dalam pemerintah atau dalam kerajaan, Tuhan menghendaki supaya semua diselamatkan. Di ayat yang keempat kita membaca, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Inilah hati Tuhan, saudara. Hati Tuhan dia mau supaya jangan ada yang binasa. Dia mau semua orang, semada orang biasa atau yang punya kedudukan yang tinggi seperti raja-raja, maupun yang mereka di dalam pemerintahan, ada jawatan penting, kedudukan yang penting. Tuhan mau supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ini sangat penting. Inilah tujuan akhir bagi saya. Berdoa untuk semua orang, termasuk raja-raja dan semua pembesar, supaya orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Artinya, saudara, doa kita itu juga bersifat penginjilan di dalam doa kita. Dan kita melihat di sini, di ayat yang kelima dan keenam, Rasul Paulus memberikan dasar teologia atau teologi. Berdoa untuk semua orang. Berdoa untuk raja-raja. Berdoa untuk semua pembesar. Atau semua mereka yang dipertanggungjawabkan untuk memerintah satu-satu negara. Dasar teologi ialah kita mempunyai satu Allah. Kita mempunyai satu pengantara di antara manusia dengan Allah, yaitu Yesus Kristus. Di ayat yang kelima dan keenam kita membaca, karena Allah itu Esa, Allah itu satu, dan Esa satu pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Saudara, tidak ada nama lain yang ada di langit maupun di bawah, di bumi ini, yang olehnya manusia diselamatkan. Hanya Yesus Kristus. Dialah satu-satunya Allah. Dialah satu-satunya pengantara yang memperdamaikan manusia yang berdosa kepada Allah yang tidak berdosa melalui kematiannya di atas kayu salib. Inilah dasar teologi yang diberikan oleh Paulus di sini untuk berdoa bagi semua orang, bagi raja-raja dan semua pembesar, supaya semua orang diselamatkan dan mengenal kebenaran dan pengetahuan akan Allah. Saudara, semua orang memerlukan Tuhan. Orang yang tidak punya kedudukan maupun orang yang punya kedudukan yang tinggi, semua memerlukan Tuhan dan memerlukan penyelamat. Dan hanya Yesus adalah penyelamat manusia daripada dosa. Jadi apabila kita berdoa untuk semua orang, kita juga harus berdoa dalam konteks penginjilan. Supaya mereka mengenal kebenaran Tuhan, mengenal Tuhan itu. Supaya mereka akan diselamatkan. Saudara, sebagai kesimpulannya, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya yang tinggal dalam negara Malaysia ini,
saya percaya kita juga dipanggil berdoa untuk semua orang. Berdoa untuk raja-raja dan semua pembesar. Pada 31 hari bulan Agustus ini, kita akan merayakan ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-64. Dan ini menjadi satu tanggung jawab kita sebagai rakyat di dalam negara ini. Untuk berdoa untuk semua rakyat yang tinggal dalam negara ini. Berdoa untuk agung kita yang di Pertuan Agung. Berdoa untuk Perdana Menteri yang baru. Dan semua menteri-menteri besar ataupun ketua-ketua menteri. Supaya mereka diberikan hikmat, pengetahuan, dan juga kepandaian untuk mentadbir, mengurus negara ini dengan baik, dengan adil, sehingga semua rakyat dalam negara ini dapat hidup aman, harmoni, di antara satu dengan yang lain, tidak mengenal bangsa dan agama, tetapi yang terpenting, supaya semua orang akan diselamatkan apabila mereka datang kepada Yesus Kristus Tuhan. Inilah doa kita untuk semua orang, untuk negara kita yang tercinta, Malaysia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah mendengar firman Tuhan yang mengajar kami untuk tidak jemu-jemu untuk berdoa, supaya kami terus berdoa untuk semua orang, untuk raja-raja maupun semua pembesar-pembesar, supaya Tuhan, kami sebagai rakyat di dalam negara ini dapat hidup aman, tentram, dalam segala kesalehan dan keharmonian. Kami berdoa supaya ramai orang yang akan datang kepada Yesus Kristus dan menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan penyelamat mereka. Tidak kira mereka orang biasa maupun mereka yang berada dalam kedudukan yang tinggi, supaya Tuhan, mereka juga akan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan penyelamat mereka. Karena hati Tuhan ialah rindu melihat semua orang diselamatkan. Dan inilah doa kami ya Tuhan, untuk negara kami Malaysia, supaya Engkau memberkati negara kami Malaysia dengan berkat yang luar biasa daripada Tuhan, dan rakyatnya dapat hidup aman, tenang, dalam kesalehan dan kehormatan, dan lebih daripada itu Tuhan, supaya lebih ramai orang, rakyat dalam negara ini, yang akan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat mereka. Supaya namamu ditinggikan dan dimuliakan. Berkatilah ya Tuhan, negara tercinta kami, Malaysia. Engkau juga memberkati ya Tuhan semua umat-umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini melalui talian dimanapun mereka berada. Engkau memberkati mereka dengan kesehatan yang baik, dengan kecukupan setiap hari yang Engkau sediakan. Bahkan Engkau juga ya Tuhan melindungi mereka dan menjauhkan mereka daripada segala berbahaya, maupun menjauhkan mereka daripada jangkitan wabah COVID-19. Terpuji, termulia namamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.